utang negara kita. Yang dari pemerintah 7.000, dari BUMN dan swastanya lebih sampai 17.000 triliun. Itu harus batal demi hukum. Jadi sebenarnya bagus buat bangsa Indonesia. Kalau terbukti palsu, kita nggak punya hutang. Yang hutang tuh bukan presiden yang benar. Ya, gitu loh. Karena apa kaitannya dengan presiden? Dia pakai ijazah itu untuk capres. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia, kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Ini menurut saya aneh sekali. Padahal juga Presiden Joko Widodo habis ini juga sudah tidak menjabat sebagai presiden, alias sudah lengser dengan sendirinya lah pada tahun 2024 mendatang. Sempat Presiden Joko Widodo menempuh pendidikan di sana juga sudah dibantah, tetapi tetap aja menggugat. Apalagi yang menggugat ya orangnya itu saja. Kontennya Mas Sugi Nur sama Bambang Tri yang dibuat itu memang menyesatkan orang genah akhirnya. Itu kesalahan Anda berdua. Jadi ya siap-siap menerima risikonya. Berani gugat Jokowi atas ijazah palsu, pengacara Bambang Trimulyono akui mental klien nggak ada takutnya. Kuasa hukum Bambang Trimulyono Ahmad Kozinudin mengaku angkat topi alias kagum dengan pribadi kliennya yang memiliki mental bak baja. Menurut Ahmad, Bambang sama sekali tidak memiliki ketakutan dalam upaya menggugat Presiden Joko Widodo atas ijazah palsu. Hal ini dilontarkan oleh Ahmad saat berbincang-bincang dengan Refli Harun pada Minggu 30 Oktober 2022 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Ahmad juga menceritakan soal Bambang yang tampaknya tidak merasa keberatan jika dirinya masuk ke dalam penjara. Bambang mengatakan kepada Ahmad bahwa kini dirinya sudah tidak memiliki keluarga, sehingga tidak menjadi masalah jika dirinya harus ditahan. Lebih jauh, Ahmad juga mengungkapkan bahwa saat kliennya sedang disidik, Bambang begitu santai, bahkan penyidik sampai dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap Bambang yang terlampau berani. Kuasa hukum Bambang cabut gugatan. Dalam dialognya, Ahmad mengungkapkan alasan mengapa pihaknya kini malah mencabut gugatan yang telah dilayangkan sejak 3 Oktober 2022 kemarin. Dikatakan oleh Ahmad tujuan pencabutan gugatan tersebut adalah agar kliennya bisa kembali menggugat pihak terkait. Ahmad juga sempat menyinggung bahwa sebetulnya DPR dan DPD harus ikut bertanggung jawab atas hal ini. DPR dan DPD harus mengklarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu dengan orang nomor 1 di RI ini. Dinonaktifkan gegara senggol Anies Baswedan, elit Nasdem geram Surya Paloh dikelilingi penjilat. Anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan dirinya sempat merasa kesal atas keputusan Surya Paloh yang menonaktifkan dari kepengurusan partai. Dirinya mengaku tersinggung atas hal tersebut lantaran surat penonaktifannya beredar luas sebelum dirinya menerima langsung surat tersebut. Kemudian Zulfan menindaklanjuti surat cinta dari Nasdem dengan menghubungi Surya Paloh. Namun sang pemimpin partai justru terkesan tak serius menanggapi aksi protes dirinya. Sikap sang pemimpin bikin mantan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem periode 2014 sampai 2019 tersebut kebingungan. Zulfan juga berkata bahwa keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Nasdem lantaran Surya Paloh dikelilingi para penjilat dan pengamen. Sebelumnya politikus Nasdem Zulfan Lindan menyampaikan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi ketika hadir dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi. Program ini disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Atas hal tersebut, anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan parpol yang diketuai Surya Paloh. Siapa suami Siti Elina, penerobos istana, ternyata pernah ungkap janji setia ke organisasi NII. Siti Elina, perempuan bercadar yang hebohkan masyarakat usai menodong pistol ke Pas Pampres dan coba terobos Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022, kini resmi jadi tersangka. Elina tak sendirian, sebab sang suami dan murabi juga menyusul menjadi tersangka terorisme. Usut punya usut, suami
Siti Elina Bahrul Ulum 37 tahun menjadi tersangka tetapi tak terkait dengan aksi sang istri yang mencoba menerobos Istana Negara dengan membawa pistol jenis FN. Kabak Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengungkap pihaknya membagi status tersangka Siti Elina dan Bahrul ke dalam 2 perkara terpisah. Suami Siti Elina terlibat jaringan NII. Berikut jadi tersangka. Bahrul jadi tersangka akibat indikasi keterlibatannya dalam jaringan organisasi radikal negara Islam Indonesia. Meski disangkakan dalam perkara terpisah, status tersangka terhadap Bahrul menyusul usai perkembangan terhadap kasus yang menimpa istrinya. Suami Siti Elina tersebut ternyata sempat mengatakan bayat kesetiaan terhadap keberadaan dan berdirinya NII. Bahrul tak terlibat dalam struktur kepengurusan organisasi NII, tetapi dirinya kerap memberikan bantuan kepada sosok bendahara organisasi terlarang. Selain Bahrul, sosok murabi atau mentor mengaji dari Siti Elina yang bernama Jamaluddin juga menyusul menjadi tersangka. Adapun Jamaluddin merupakan sosok yang mendoktrin Elina sehingga terdorong untuk melakukan aksi nekatnya. Kini Siti Elina, Bahrul, dan Jamaluddin kompak ditetapkan menjadi tersangka dalam terancam pidana pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kendati telah jadi tersangka, ketiganya urung ditahan sesuai UU Terorisme, masa penangkapan selama 14 hari. Kasus Siti Elina sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan kepada Densus 88 Anti Teror Polri. Elina tak banyak memberikan informasi dan keterangan atas aksinya kepada pihak kepolisian. Ia kerap tampak terdiam dan berlaku tidak kooperatif terhadap tim penyidik. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat kotel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%.